guys, welcome to Dika Semada Podcast. Oh ya, dari kalian sudahkah membuat planning untuk liburan di semester ganjil? Alright, supaya liburan kalian lebih bermakna, kami dari tim Dika Semada telah mendatangkan narasumber yang super istimewa untuk mengenal lebih jauh lagi tentang SMA Negeri 2 Trenggalek. Kira-kira siapa ya? Tanpa lama-lama lagi, selamat datang Ibu Nikmah Maharani MPD selaku Kepala Sekolah dari SMA Negeri 2 Trenggalek. Boleh saya Ibu? Halo, selamat. Saya Nikmah Maharani, tapi saya lebih akrab dipanggil dengan Bu Hana. Kenapa Bu Hana? Itu diambil dari nama tengah saya, dan itu dimulai saya sejak bayi, saya dipanggil dengan Bu Hana. Berarti lebih nyaman untuk dipanggil Bu Hana. Betul, lebih nyaman dipanggil Bu Hana, dan juga tidak terlalu panjang. Baik, simpel juga ya Bu. Iya, betul. Baik, jadi Bu Hana, kan Bu Hana ini bisa dibilang baru dalam memegang posisi sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Trenggalek. Betul. Jadi apakah Bu Hana memiliki first impression atau reaksi pertama ketika hari pertama menjabat sebagai Kepala Sekolah? Silahkan. Iya, tentu saja. Berawal dari tanggal 10 Oktober saya mulai serah terima jabatan dari PLT yang kemarin, kemudian menjadi kepala sekolah definitif. Awal ekspresi saya wow gitu ya. Wow, spesial ya Bu. Spesial. Untuk Semada. Ya, spesial untuk Semada. Kenapa? Saya lihat mulai awal masuk itu dari segi fisik gedungnya sudah ya terlihat megah. Kemudian saya lihat fasilitasnya ada lapangan basket, lapangan ya, infrastruktur sarananya keren banget. Kemudian dari aset manusianya saya lihat Bapak Ibu gurunya keren-keren. Kemudian dari muridnya saya tahu bahwa ada 27 rombel, dan itu inputnya juga dari sekolah-sekolah yang bonafit dan keren pokoknya ya. Berarti itu untuk siswa-siswinya tergolong aktif ya Bu di SMA Negeri 2 betul. Trenggalek ini. Selama saya di sini kegiatannya ekstra padat, mulai dari kegiatan akademik sampai non akademik. Keren abis pokoknya ya. Jadi Semada memang benar-benar memfasilitasi murid-muridnya untuk meningkatkan potensi dan bakat mereka seperti itu. Betul, dari sisi akademik maupun non akademik. Betul. Iya. Jadi kan Bu Hana juga sudah tahu kalau SMA Negeri 2 Trenggalek ini telah memiliki banyak gelar Bu. Di antaranya seperti Adiwiyata Nasional atau Mandiri, sekolah inklusif, sekolah ramah anak, sekolah sehat. Nah, menurut Bu Hana sendiri, menurut Bu Hana pribadi, adakah program spesifik untuk memaksimalkan gelar tersebut? Silahkan. Oke. Betul, ketika saya di sini itu sudah ada label atau branding besar untuk SMA Negeri 2 Trenggalek ini. Sekolah ramah anak, kemudian sekolah inklusi, sekolah sehat, sekolah adiwiyata, dan itu memacu saya untuk lebih mengembangkan sekolah ini karena ya termotivasi karena menjadi memiliki label atau branding itu menjadi tanggung jawab besar. Seharusnya kan semua komponen itu memantaskan diri untuk branding yang seperti itu. Begitu. Jadi Ya. dari sini Bu Hana mau merangkul siapa saja, pihak siapa saja yang sekiranya bisa membantu untuk meningkatkan atau memaksimalkan gelar tersebut. Oke, tentu saja komponen di sekolah kan banyak ya. Ada tendik, tenaga kependidikan, kemudian ya tenaga pendidik itu Bapak Ibu guru, dan murid juga, itu semuanya harus dirangkul. Tidak lupa juga partisipasi orang tua kita rangkul untuk mengembangkan wali murid untuk mengembangkan dan lebih meningkatkan branding sekolah terkait dengan sekolah ramah anak. Dan satu lagi membangun atau mengembangkan budaya positif yang mengacu kepada sekolah branding tersebut. Misalkan sekolah ramah anak tentu saja mengkondisikan atau mengembangkan budaya positif, ya anti bully, iya betul, baik dari guru maupun dari murid.
meminimalisir dari bullying tadi. Kemudian Bapak Ibu guru komunikasinya dengan anak-anak juga harus lebih ramah anak begitu. Jadi salah satu gelar ya Bu dari sekolah SMA Negeri 2 Trenggalek ini adalah Adiwiyata Nasional. Betul. Karena itu masih ada tingkat yang lebih atas lagi, yaitu Adiwiyata tingkat internasional. Betul. Nah, program dari Bu Hana sendiri untuk melaju ke situ ada nggak Bu? Ada apa Bu? Iya, untuk menambahkan label atau branding internasional itu mendunia itu harus kerjasama. Yang tadi saya utamakan adalah membudayakan dulu, karena Adiwiyata itu bukan hanya gelar saja, tetapi harus membudaya di sekolah kita, utamanya perilaku, merubah mindset dulu, mindset pikiran dulu dari semua guru, murid, tendik dan komponen yang ada di sekolah ini, merubah mindset harus berjalan bersama, lurus untuk satu tujuan. Betul. Bagaimana indikator Adiwiyata itu? Harus cinta kebersihan juga lah, cinta kebersihan, kemudian keasrian lingkungannya bagus, kemudian perilaku, yang utama itu perilaku, karena kalau kebiasaan, kalau sudah mindsetnya kita tata, kita ubah menjadi mindset Adiwiyata, tentu saja perilakunya nanti juga akan berdasarkan keadiwiyataan itu, dan perilaku itu nanti akan menjadi habit. Contoh saja membuang sampah, kemudian memilah terkait dengan sampah, itu kan juga perilaku dan harus dibiasakan. Bagaimana di SMA Negeri 2 Trenggalek telah disediakan beberapa jenis tempat sampah yang dimana kita juga bisa memilih dan memilahnya. Betul sekali, dan utama itu habit dari anak-anak semuanya ini, apakah mendukung? Nah, itu harus dikembangkan. Cuma ya Bu, kalau pengajar udah bekerja semaksimal mungkin, ternyata justru pelajarnya kurang mengerti juga. Maka itu kan semua komponen, baik guru, murid, tendik, kemudian tenaga lapangan, semuanya berkolaborasi untuk menuju ke Adiwiyata internasional. Jangan lupa lingkungan sekitar, masyarakat juga harus kita rangkul terkait dengan Adiwiyata internasional ini. Baik, terima kasih. Berbicara tentang gelar, saya akan lanjut ke program dulu. Jadi kan di SMA Negeri 2 Trenggalek juga memiliki banyak ekstrakurikuler yang mana itu juga menjadi tempat untuk mengasah skill para siswa-siswi di sini. Ibu sendiri bagaimana pendapat tentang organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di Semada? Adakah kritik atau sarannya seperti itu? Baik, untuk ekstrakurikuler, setahu saya ada 27 ekstrakurikuler. Itu keren dan semuanya aktif. Alhamdulillah. Dan ini membuat saya pertama kali saya sampaikan itu 27, salah satunya kan podcast ini ya, termasuk dalam program kerja organisasi, dan sekolah juga memfasilitasi dan mendukung ekstrakurikuler 27 itu, karena pada intinya membersamai murid, menggali potensi murid untuk wadah aktualisasi diri. Karena kan aktualisasi itu menurut teorinya Maslow, aktualisasi diri itu adalah kebutuhan, salah satu kebutuhan yang harus ditingkatkan. Dengan begitu siswa akan dilatih untuk bersosialisasi, berkomunikasi, kemudian selanjutnya pelatihan juga dilakukan di sekolah ini terkait dengan ekstra itu. Betul, diklat itu, sehingga kemampuan dan kompetensi anak bisa berkembang, yang nantinya akan menjadi modal nanti di perguruan tinggi, di masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian yang lebih penting lagi, jangan sampai berhenti di ekstrakurikuler saja. Itu harus dikembangkan di luar, jadi tidak hanya di lingkup skala. Betul. Sumber belajar itu macam-macam, bisa di sekolah, di luar, dan itu harus dikembangkan
dan tidak hanya diri sendiri yang bergerak, tetapi harus menggerakkan orang lain. Paling tidak ini kemarin saya sudah di berbagai diklat saya sudah memberikan motivasi semangat kalian harus bisa mengimbaskan apa yang kalian bisa, itu paling tidak 5 siswa di kelas kalian atau dimanapun. Itu ketika diklat itu saya begitu, sehingga bisa memotivasi anak untuk mengimbaskan dan memberi dampak positif. Betul. Jadi tidak hanya dirinya sendiri yang berkembang, tetapi orang lain juga berkembang. Oh begini. Merasakan. Betul. Nah ini semoga nanti anak-anak juga termotivasi untuk bisa mengimbaskan ke orang lain. Jadi tidak hanya satu yang bergerak, tetapi bersama-sama. Gitu. Wujudkan Semada maju ya. Betul sekali. Gitu. Jadi ini sudah tidak terasa karena kita ngobrolnya cukup asik ya. Iya, betul. Waktu terus berputar. Iya, betul. Dan supaya kita semua dapat mendapatkan manfaat atau juga amanat dari episode kali ini. Iya. Adakah dari Bu Hana motivasi supaya siswa dan siswi SMA Negeri 2 Trenggalek terus berpotensi untuk mengharumkan nama sekolah? Oke. Jadi intinya bahwa saya di sini bangga bisa menjadi bagian dari SMA Negeri 2 Trenggalek. Kenapa? Karena dari semua OSIS MPK itu berkolaborasi ekstra, anak-anak berkolaborasi dengan penuh semangat memajukan SMA Negeri 2 Trenggalek. Bapak Ibu guru juga semangat membersamai anak-anak dalam mengembangkan potensi baik akademik dan non akademiknya. Dan saya yakin kalau semua guru bergerak, murid bergerak, SMA 2 Trenggalek akan melaju pesat. Yang dicita-citakan tadi menjadi taraf internasional gitu ya, mendunia. Keren ya. Jadi artinya pengajar dan juga pelajar berkontribusi untuk mewujudkan satu tujuan gitu. Antara satu dengan yang lain. Iya, terus saran saya untuk podcast ini sekarang digitalisasi informasi semakin berkembang, dan salah satunya SMA 2 Trenggalek ini sarana podcast ini dikembangkan, gali kreativitas, kemudian potensi ini, sehingga podcast ini bisa menjadi media branding sekolah ya. SMA 2 Trenggalek ini, dan menjadi personal branding kalian-kalian yang ada di sekolah ini. Dari pengurus juga siswa semua. Gitu. Kalau misalkan tadi proses diseminasi ilmu atau kebiasaan bisa di-up di podcast ini. Jadi pesan saya tetap gali kreativitas kalian, potensi, sehingga podcast ini bisa berkembang luas, bisa menjadi branding sekolah. Keren. Bisa lebih baik lagi ya. Iya, betul. Untuk penutupan terakhir, boleh dong kita jargon dulu, Bu. Oke, siap. Saya atau kamu, Gisel? Oke. Boleh saya? Oke, siap. Ya, Bu. Iya, siap. Jadi, SMA Negeri 2 Trenggalek, guru murid bergerak, Semada melaju, Semada pasti bisa. Oke, siap. SMA Negeri 2 Trenggalek, guru murid bergerak, Semada melaju, Semada bisa. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Bu atas kehadirannya dan masukannya untuk kami. Terima kasih, keren. Terus melaju podcast Semada. Oke. Semangat guys, semoga dari episode kali ini kita bareng-bareng bisa mendapatkan atau memperoleh manfaat. Jadi dari saya terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Bye.